Ketika Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 23 Juli 2001, sejarah mencatatnya sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Kepemimpinannya menjadi simbol transisi demokrasi pasca reformasi, tetapi juga penuh dengan tantangan dan perdebatan. Sebagian pihak menilai Megawati sebagai pemimpin yang membawa stabilitas setelah gejolak politik di era Gus Dur, sementara yang lain mengkritik kepemimpinannya yang dianggap kurang tegas dan kurang proaktif dalam kebijakan ekonomi serta pemberantasan korupsi. Latar belakang dan awal kepemimpinan. Megawati naik ke tampuk kekuasaan setelah MPR mencabut mandat Abdurrahman Wahid, Gus Dur, sebagai presiden. Sebelumnya, ia menjabat sebagai wakil presiden sejak tahun 1999 setelah memenangkan pemilu dengan PDIP sebagai partai dengan suara terbanyak. Namun, karena dinamika politik saat itu, kursi presiden jatuh ke tangan Gus Dur, hingga akhirnya Megawati menggantikannya melalui proses politik yang penuh ketegangan. Keberhasilan dan dampak positif. Yang pertama, stabilitas politik dan ekonomi. Setelah pergolakan politik pasca Soeharto, era Megawati dianggap membawa stabilitas. Konflik dengan DPR dan MPR yang terjadi pada era Gus Dur berkurang, dan pemerintahan berjalan lebih terstruktur. Selain itu, ekonomi yang sempat terpuruk mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Yang kedua, peningkatan investasi dan infrastruktur. Di bawah kepemimpinannya, pemerintah mulai membuka peluang investasi lebih luas, terutama di sektor energi dan infrastruktur. Megawati juga memulai beberapa proyek jalan tol dan infrastruktur lainnya, yang menjadi cikal bakal pembangunan di era selanjutnya. Yang ketiga, pemilihan umum langsung 2004. Salah satu warisan penting dari pemerintahan Megawati adalah sistem pemilihan presiden secara langsung yang diterapkan pertama kali dalam pemilu 2004. Ini menjadi tonggak penting dalam demokrasi Indonesia, memberikan rakyat hak langsung untuk memilih pemimpin mereka. Kita masuk ke kontroversi dan kritik era Megawati. Yang pertama, kurangnya respons terhadap masalah sosial dan bencana. Salah satu kritik utama terhadap Megawati adalah dianggap kurang tanggap terhadap masalah sosial dan bencana. Misalnya, dalam tragedi bom Bali 2002 dan berbagai bencana alam, ia dinilai tidak menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam memberikan respons cepat. Yang kedua, privatisasi BUMN. Kebijakan privatisasi BUMN seperti Indosat menuai kritik keras. Banyak yang menilai langkah ini lebih menguntungkan pihak asing daripada rakyat Indonesia sendiri, dan kebijakan ini masih menjadi perdebatan hingga kini. Yang ketiga, kebijakan ekonomi yang dinilai kurang pro-rakyat. Di tengah pemulihan ekonomi, kebijakan Megawati dinilai lebih berpihak pada kepentingan pemodal dibandingkan masyarakat kecil. Harga BBM dinaikkan, yang berdampak pada meningkatnya harga barang kebutuhan pokok dan membebani masyarakat. Yang keempat, kurangnya komunikasi politik yang efektif. Megawati dikenal sebagai pemimpin yang lebih banyak bekerja di balik layar dan tidak banyak berbicara di hadapan publik. Hal ini sering dianggap sebagai kelemahan dalam membangun komunikasi politik dengan rakyat dan elit politik lainnya. Kesimpulannya, era kepemimpinan Megawati adalah periode transisi yang penting dalam sejarah Indonesia. Di satu sisi, ia berhasil menjaga stabilitas politik dan ekonomi, serta mendorong demokrasi melalui pemilihan langsung. Namun, di sisi lain, kebijakan ekonominya yang kontroversial dan gaya kepemimpinannya yang dinilai kurang tegas menjadi bahan kritik yang masih diperbincangkan hingga kini.